Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian selamat menjelang selamat hari raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakannya hari ini. Karena di kantor tadi pagi itu sudah ada yang takbir, tapi nggak banyak, hanya mungkin satu masjid, satu masjid. Oke, ini seperti sebelum-sebelumnya, jika ada hari libur atau hari perayaan tertentu, ya PCI biasanya menyelenggarakan kayak kuliah umum, dan memang semua kuliah umumnya itu termasuk beda bukunya, lalu termasuk mentoringnya itu tujuannya cuma satu gitu, selalu pada percepatan evolusi kesadaran diri ya. Jadi poinnya hanya selalu itu gitu ya, percepatan evolusi kesadaran diri. Diri inilah yang spiritual gitu kan. Dan diri inilah yang bersifat spiritual. Tapi namanya kesadaran itu kan pasti spirit ya. Kesadaran itu dia spirit. Yang kita lakukan itu adalah percepatan evolusi spirit ya. Kalau evolusi biologi, ya tentu kita tahu. Evolusi sosial kita tahu. Evolusi teknologi kita tahu. Yang berubah adalah the new you. Ya. Jadi evolusi itu selalu menghasilkan sesuatu yang bersifat transformatif. Perubahan pada dirinya sendiri. Itu kan evolusi. Evolusi pada tingkat, tapi ada juga evolusi yang sifatnya kecil-kecil gitu ya. Evolusi yang sifatnya kecil-kecil, lalu evolusi yang kecil-kecil itu melahirkan evolusi diri. Misalnya evolusi kecil-kecil itu dulu kan kita pakai pesawat telepon, ya kan. Lalu kemudian ada evolusi kecil-kecilan di dalam dunia teknologi. Misalnya ditemukannya komputer. Di mute semua aja, di mute. Soalnya nggak pakai ini nggak pakai teks, jadi kalau ini interupsi sedikit hilang koneksinya gitu ya. Aman-aman. Nggak pakai teks soalnya. Oke. Jadi kita kembali ke pesawat telepon. Pesawat telepon, evolusi kecil-kecilan ya, pada bidang komputer, mulai dari ditemukannya jaringan internet, ya kan, lalu kemudian ada temukan komputer, kemudian kartu grafis, ya kan, itu evolusi semua tuh. Kartu grafis sampai kemudian data ya. Akhirnya melahirkan
teknologi informasi. Awalnya itu teknologi fisik menjadi teknologi informasi. Itu sebuah evolusi besar. Jadi ada perubahan pada diri. Ya kan? Ada perubahan pada diri. Dengan adanya evolusi dari teknologi fisik ke teknologi komunikasi, kemudian menghasilkan ya perubahan dalam masyarakat. Perubahannya dari perilaku yang sifatnya offline ke perilaku online. Bahkan kalau di rata-rata itu masyarakat sekarang itu transaksi itu sudah banyak ke baik transaksi maupun interaksi ya. Jadi waktu relasinya itu sudah banyak di online. Itu revolusi sosial itu. Menghasilkan masyarakat digital, ya kan? Itu udah revolusi masyarakat digital tuh. Itu proses evolusi ya. Tetapi itu semua evolusinya itu bukan evolusi kesadaran diri. Evolusi teknologi dari teknologi fisik ke teknologi informasi lalu menghasilkan evolusi sosial. Dan itu para ahli melihat jangan-jangan nanti ini bisa menghasilkan evolusi pada tingkat biologi. Karena jempol kita banyak digunakan, itu bisa-bisa merubah struktur nanti. Khawatirnya nanti otak pindah ke jempol. Karena digunakan terus kan. Kita nggak pernah tahu kemana itu kan. Jadi dari evolusi teknologi menjadi evolusi biologi, siapa yang tahu? Karena sudah terbukti evolusi teknologi bisa menghasilkan evolusi masyarakat. Di biologi, ya tentu kita tidak pernah tahu potensi. Kalau digunakan terus jempolnya. Mungkin kalau 10 tahun nggak kelihatan. Kalau sejuta tahun. Kan kalau evolusi itu kan ngomongin jutaan tahun kan. Ngomongin jutaan tahun. Kepapar terus sama elektromagnetik, ya kan, menghasilkan evolusi biologi. Atau nanti otaknya dua, di kepala dan di jempol, ya kan, karena dia punya misalnya begitu. Tapi itu kan hayalan fiktif aja kan. Tapi memang tidak ada yang tahu itu di masa depan untuk jutaan tahun ke depan ya. Kalau evolusi biologi jutaan tahun. Tapi kalau evolusi sosial, teknologi mungkin ya sekarang ya puluhan tahun gitu ya. Cuman itu tidak mengubah evolusi kesadaran masyarakat gitu. Ada sih ya, cuman tidak signifikan gitu ya. Maka kita perlu punya wacana lain selain evolusi tadi, yaitu evolusi spiritual, evolusi kesadaran diri. Ya, itu yang kita selenggarakan. Evolusi kesadaran diri ini dia berangkat dari kenyataan yang dilaporkan oleh segelintir orang, yang dilaporkan oleh biasa kita sebut orang-orang suci itu, bahwa ada kesadaran diri yang lebih tinggi yang bersifat transendental gitu ya. Ada laporan itu. Ada laporan semacam itu.
bahwa ada sebuah kesadaran tinggi yang bersifat transendental. Potensi itu yang dilaporkan dan mereka mampu ya, mencapai itu gitu. Kesadaran transendental ini biasanya dilaporkan oleh para nabi, oleh para resi, ya kan, guru-guru spiritual. Memang tidak banyak, gitu kan, tidak banyak. Tapi itu ada kenyataan transendental itu ada. Dan dari hasil laporan mereka tadi itu menyatakan bahwa keadaan pada dimensi transendental itu jauh lebih nikmat dibanding dengan kesadaran biasa. Kesadaran biasa. Ada laporan semacam itu. Ya kan? Ada di dalam kesadaran transendental itu dilaporkan banyak fenomena-fenomena mistik. Banyak fenomena-fenomena mistik, dan tentu saja kesadaran transendental itu tidak mengubah biologi kita secara keseluruhan sebagai spesies, tetapi bisa mempengaruhi kerja otak dan tubuh menjadi lebih baik. Ya kan? Artinya kesadaran transendental itu punya dampak dalam kehidupan biasa gitu. Dampaknya kreativitas meningkat, penderitaan bisa nol, bahkan bisa berkurang total. Informasi terbaru bahwa kesadaran transendental itu adalah medan epigenetik terkuat bagi tubuh. Ya kan? Jadi jika orang mengalami kesadaran transendental dalam waktu tertentu, dia bisa menghasilkan remisi spontan terhadap penyakit-penyakit yang secara medis itu belum bisa tertolong. Ya kan? Jadi ini kita ceritakan dulu gitu ya. Ceritakan dulu ada kesadaran diri yang bersifat transenden. Nah, tema kita kan tentang wholeness dan oneness. Ya. Tetapi sebenarnya wholeness dan oneness ini adalah keadaan dari kesadaran transendental itu. Wholeness dan oneness itu adalah keadaan di dalam kesadaran transendental atau di dalam kesadaran non-dual. Jadi transendental, non-dual, mistik, sebagai tingkat kesadaran itu maksudnya sama. Nah, dalam kesadaran transendental, dalam kesadaran non-dual itu, kejiwaannya itu, nature dari jiwa itu adalah wholeness dan oneness. Wholeness dan oneness. Dan berdasarkan hukum, salah satu hukum termodinamika, jika kepribadiannya itu wholeness dan oneness, maka kekacauannya itu berkurang. Tingkat chaoticnya berkurang. Tetapi kalau kepribadiannya atau ruangnya itu adalah tertutup, dalam ruang tertutup itu chaoticnya tinggi. Gampang meledak.
tekanannya akhirnya bisa merusak dinding-dinding ruang itu. Nggak usah jauh-jauh membayangkan termodinamika. Bayangin aja gedung tua yang tertutup, pengap, gelap, cepat rusak itu. Besi-besi di dalamnya. Karena ya dia itu hukum termodinamika ya. Katanya begitu. Ada hukum termodinamika. Tapi sebenarnya tanpa hukum termodinamika pun kita mengerti itu. Kita mengerti bahwa dalam kesadaran transendental itu waktu itu hampir tidak bergerak. Hampir tidak bergerak. Keheningan total, dan dalam keheningan itu tubuh itu panen hormon kebahagiaan. Dalam keheningan itu proses penyembuhan itu terjadi secara otomatis. Dalam keheningan itu kreativitas itu meledak gitu ya. Meledak. Jadi itu. Jadi evolusi kesadaran itu maksudnya percepatan kepada kesadaran transenden, percepatan kepada kesadaran non-dual gitu ya. Kenapa hanya disebut percepatan? Karena memang sejatinya itu jiwa manusia itu bersifat, seluruh jiwa itu bersifat non-dual. Seluruh jiwa itu dia non-dual gitu ya. Seperti ini. Dia tidak mengalami keterpisahan dengan Tuhannya. Awalnya itu gitu. Yang mengalami keterpisahan itu hanya jin dan manusia itu kan. Maka kemudian itu ada perintah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa namanya itu, kalau bahasa populernya beribadah, atau sebenarnya lebih tepat kecuali untuk itu sebutan evolusi kesadaran non-dual. Kenapa? Ketika non-dual, maka apapun yang dikerjakan itu bernilai ibadah. Karena kesadaran non-dual itu kesadaran yang mewakili, bukan mewakili lah ya. Jadi kesadaran non-dual itu kesadaran yang memperagakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Jadi kesadaran non-dual itu kesadaran yang memperagakan, dalam istilah kemuliaan Tuhan. Kesadaran yang memperagakan kemuliaan Tuhan, dalam istilah Hawking itu Gloria Excelsis Deo. Melihat kondisi hari ini, fenomena sosial hari ini, di mana manusia dengan manusia saling menghinakan. Anak dengan orang tua bisa saling menghinakan. Santri dengan kiainya bisa saling menghinakan. Apalagi rakyat dengan pemimpinnya saling menghinakan. Suami istri bisa saling menghinakan. Apaan lo? Ya kan? Adik kakak bisa saling menghinakan. Dan itu pasti menambah penderitaan. Di bidang ekonomi saling menghinakan. Ya, maka kemudian ada kebutuhan mendesak. Ada kebutuhan mendesak untuk semua agar terjadi
percepatan evolusi kesadaran. Dengan begitu, pada masing-masing nah, fitrahnya semua dua ada. Jadi pencerahan atau kesadaran transendental atau kesadaran non dual ini pemberian dari Nabi yang siapapun, tetapi itu ada nature sesuatu. Jadi jangan dianggap bahwa kesadaran non dual ini pemberian dari guru, pemberian dari Nabi. Tidak. Ini memang sejatinya itu begitu. Sejak awal itu non dual. Sejak awal sudah non dual. Itu yang paling pokok ya. Jadi bukan pencapaian sebenarnya non dual ini. Bukan pencapaian, bukan prestasi. Memang begitu aslinya. Ya kan? Nah, fungsi guru, fungsi mentor, fungsi nabi itu mempercepat orang kembali ke fitrahnya. Hanya itu. Hanya itu. Kenapa kemudian itu terjadi katakanlah bahasa resminya sih kan aslinya non dual, konteks non dual awalnya. Karena kita memiliki tubuh, tak gambar di sini. Karena kita memiliki tubuh, kita jadi jiwa itu berinteraksi dengan yang materi, maka kita mengalami apa yang disebut sebagai disidentifikasi diri. Disidentifikasi diri. Itu konsekuensi dari interaksi jiwa kita dengan alam materi gitu. Jadi kita kemudian tuh terjebak dalam kesadaran diri dualitas. Kesadaran dualitas itu kesadaran setelah kita memiliki tubuh. Jadi kalau belum punya tubuh itu yang tidak mengalami dualitas. Makanya nanti itu setelah meninggal dunia baru sadar dia. Nggak ada yang dia peragakan selama di dunia. Ya kan? Nggak ada kemuliaan Tuhan yang terperagakan selama di dunia. Itu dia alami setelah terpisah dari tubuhnya. Sampai sini clear ya, teman-teman? Coba dikonfirmasi dulu. Tolong dikonfirmasi dulu. Sampai sini ceritanya jelas nggak? Atau ceritanya kronologis nggak sih? Kronologis nggak? Alhamdulillah clear. Nah, terus semuanya ya. Mau ngopi dulu soalnya. Oke ya. Oke, jadi ini ceritanya itu begitu ya. Jadi
Kesadaran dualitas itu kesadaran yang datang belakangan. Setelah kita punya tubuh. Awalnya itu non-dual. Setelah punya tubuh, ya, barulah kita masuk ke alam tampak, alam materi. Situ mengalami kesadaran dualitas. Tapi memang sebuah kenyataan bahwa ada alam tampak, tetapi tidak semua makhluk hidup itu, atau tidak semua makhluk Tuhan itu mengalami dualitas pada alam tampak ini. Kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Maka banyak ayat-ayat itu memerintahkan kepada jin dan manusia biar menyembuhkan dualitasnya terhadap alam tampak. Situ. Ikan itu tidak mengalami dualitas di alam tampak. Akibat dari mengalami dualitas di alam tampak di sini, arah jiwa kita, ya, arah jiwa itu berubah modenya dari menjalani kehidupan menjadi bekerja. Dari menjalani kehidupan dalam dualitas itu, mode hidup itu berubah menjadi mode bekerja. Situlah penderitaan. Dari mode hidup to life menjadi to work. Inilah budaya. Lupalah kita kalau kita itu sedang menikmati hidup. Sedang tajrid, kan gitu ya. Menjadi bekerja, lupa dia. Dan tentu saja dia akan bekerja sesuai budaya di mana dia dilahirkan. Jadi nggak main-main dualitas ini. Nggak main-main dualitas itu. Maka kemudian itu yang disebut dengan percepatan evolusi kesadaran itu, percepatan dari dualitas kembali ke fitrahnya, yaitu non-dualitas. Oke. Sampai sini mohon konfirmasi dulu. Tepat mengenai sasaran, Bang. Wah, mantap ya. Tepat mengenai sasaran. Ikan itu enggak perlu, ikan itu berenang itu bukan bekerja. Dia hanya healing-healing benar tuh. Dia betul-betul healing-healing tuh ya. Pure healing lah gitu ya. Di sini kalau misalnya mau disamakan, life-nya ini L besar, work ini ya L kecil gitu ya. Hidup dalam kotak sabun mandi, kata om saya. Kamu kalau mengalami dualitas tuh hidupmu hidup dalam kotak sabun mandi. Kamu harus bekerja keras, banting tulang, ya, untuk hidup di dalam kesadaran dualitas ini. Itu poin pokoknya, ya. Biar mampu bekerja, kita disekolahin otaknya. Biar kerjanya bagus, disekolahin. Jadi disekolahin itu pun tuh belum mampu membawa kita pada kesadaran non-dualitas. Kenapa? Emang apa sih bedanya orang sekolah sama enggak?
hanya beda cara kerjanya. Tapi tidak beda cara, tidak berbeda mode jiwanya. Perolehan juga. Karena modenya itu bekerja, maka dia menuju perolehan. Karena modenya itu menjalani kehidupan, maka modenya itu adalah mengaktualkan potensi-potensi mulia dari Tuhannya. Bedanya kesadaran non-dual sama dualitas itu, kalau non-dual itu hidupnya itu untuk mengaktualkan potensi-potensi mulia dari Tuhannya. Kalau kesadaran dualitas, hidupnya itu untuk bekerja demi bertahan hidup. Jadi bekerja itu demi bertahan hidup. Untuk bertahan hidup harus banyak perolehannya. Perolehan itu berarti akuisisi untuk akumulasi. Akuisisi untuk akumulasi. Untuk akumulasi. Oke ya. Oke. Sip. Nah, problematiknya adalah kita tidak bisa hanya modal afirmasi, baca mantra, lalu mengalami kembali kesadaran non-dual. Nggak bisa begitu. Ada tahapan-tahapannya. Ada godaan pada setiap tahapan. Ada ilmu yang harus diaktualkan untuk melampaui dualitas itu. Tahapan-tahapannya itulah kemudian yang harus dipercepat gitu ya. Karena setiap tahapan itu punya penderitaan yang bisa menghancurkan hidup kita. Kan awalnya gini kan, non-dual tuh gini. Non-dual tuh kertas. Apa bukan kertas putih? Ya lingkaran putih. Yang kertas putih, lingkaran utuh. Tahapan non-dualitas itu dimulai dari waktu fix. Tapi ini nanti tidak bisa dijabarkan semua. Ini hanya menggambarkan apa yang disebut dengan evolusi kesadaran, apa yang disebut dengan percepatan. Karena ini harus dijalani, tidak bisa dikuliahkan nih. Harus mentoring atau harus cari guru lah pokoknya. Kalau bisa cari guru yang sakti, kakek Astagina. Ya kan, kakek Astagina itu kan sakti itu. Nah, Nabi Hidir kata ini ya, kata Adin ya. Itu apa namanya? Cerita-cerita dalam kebudayaan kita yang bisa mempercepat transendensi level kesadaran dari dualitas ke non-dualitas. Jadi memang sudah ada cerita itu di budaya. Tapi kalau mau yang apa? Yang lewat jalur pemikiran gitu ya. Jangan dianggap pemikiran itu tidak bisa mengalami non-dualitas, bisa. Melalui proses abstraksi mendalam bisa ke PCI itu ya. Bisa lewat diskusi. Banyak jalan itu untuk pulih kembali kepada kesadaran non-dualitas. Di buku Dissolving Ego disebutin tuh, ya. Disebutin banyak caranya. Lewat ubudiyah bisa. Lewat meditasi bisa. Lewat berpikir bisa. Nah, PCI itu. Lewat berpikir. Kalau teman-teman punya talisman itu lanjutkan. Di sini ditambahin dengan jalur berpikir. Lewat ilmu. Ilmu berpikir tadi. Ilmu mengelola apa namanya itu. Sini sebutin kok. Makanya dibeli bukunya ini biar tahu. Oh, ini. Jadi jangan mengurung diri pada satu tradisi.
Saya sendiri itu Budia kerjain ke guru saya. Ya kan? Berpikir tak kerjain. Meditasi tak kerjain dulu. Tapi pada akhirnya, karena tidak mungkin saya menerapkan Budia kepada yang belajar di PCI. Saya suruh dia bikin apa gitu ya, bersihin kebun saya, kan tidak mungkin. Maka itu saya tidak punya ruang waktu untuk menerapkan Budia itu gitu. Ya kan? Maka kemudian tuh ya sudah lewat jalan berpikir. Jalan pikiran. Jadi jalan pikiran itu pencarian kebenaran melalui pengetahuan. Dengan meneliti secara mendalam sifat ilusi dari ego, pikiran, dan berbagai macam programnya di PC ini sudah ini. Teliti betul-betul. Lewat jalan pikiran, jalan tanpa berpikir. Jalan pikiran ini maksudnya jalan pikiran non-dual, bukan jalan pikiran dualitas. Jalan pikiran non-dual. Di PC itu dari awal. Dan itu artinya, ayo kita teliti bareng-bareng gitu. Saya tidak pernah ada doktrin karena itu teliti bareng-bareng. Gitu. Pelan-pelan saja, dan itu memang lama ya, cukup lama. Tapi sebenarnya tidak lama-lama amat. Kalau serius belajar itu setahun tuntas, tas. Ya dulu saya ya lama lah, 9 tahun. Karena memang belum ada petanya. Saya dulu pencarian kebenaran itu melalui Budia dan Amalia. Tapi lama-lama saya jadi tahu ketika kita Amalia, Budia begitu itu pengetahuan kebenaran itu hadir. Lalu disusun pelan-pelan sehingga menjadi sebuah peta yang rapi, dan itu saya kira menguntungkan ya, menguntungkan. Ini harus teman-teman yang belum punya bukunya nabung ya. Anggaran buat makan sate stop dulu. Digunakan dulu untuk beli buku biar tahu peta jalan pikiran non-dual. Soalnya di masyarakat kita ini pencerahan itu enggak bisa dengan berpikir katanya. Enggak, jalan berpikir non-dual ada. Quran itu pikiran non-dual semua itu. Seluruh agama yang punya kitab suci itu jalan pikiran non-dual, jalan pengetahuan. Jangan dibilang nggak bisa lewat berpikir. Terus wahyu itu kamu pikir apa itu? Kamu pikir itu hasil igauan apa gimana? Saya sering ini teman-teman sini olah napas, iya itu boleh lah itu ya. Tapi ada yang paling cepat, yaitu lewat jalan pengetahuan yang sudah ditempuh para tokoh-tokoh agama itu. Nih, ikuti jalan pengetahuan ini. Tapi di masyarakat kita itu masih belum mau mengambil jalan itu. Karena ada, ada propaganda. Ada propaganda yang dilancarkan bahwa tidak bisa lewat jalan pikiran. Ntar dulu. Lewat jalan pikiran non-dual bisa. Hawking itu menyebutkannya dengan jujur di sini. Ya kan? Bisa lewat Budia memang bisa. Bisa lewat meditasi bisa, tetapi juga bisa lewat jalan pikiran non-dual. Nah, ini yang paling pokok ya. Dan ini sebenarnya jalan para yang diajarkan oleh, atau bukan diajarkan ya, jalan yang dicontohkan oleh para nabi. Mereka meninggalkan kitab. Yang itu silakan ikuti ini. Silakan abstraksi jalan pikiran non-dual itu. Pertanyaannya kenapa kemudian tuh justru yang tampil sebagai pencerahan itu, sebagai yang tercerahkan bukan yang punya kitab. Ya di situ ada problematik, kadang-kadang kitab itu dipahami secara dualistik. Tapi bukan berarti tidak ada orang-orang yang di jalan pikiran ini tidak tercerahkan, banyak. Cuman tidak terkenal aja. Gitu. Tidak terkenal. Atau dia tidak menulis buku. Kenapa? Yang ngurus umatnya aja. Ngurus umat itu sudah buku yang hidup. Gitu kan.
Dia tidak menulis buku, tapi dia langsung menulis sejarah di hati umatnya, umat manusia gitu. Kebanyakan begitu. Akhir ini aja kan tuh viral ceramah-ceramah non-dual. Dulu itu ceramah di kalangannya aja, di masyarakatnya. Oke ya. Oke. Mana tadi itu? Ups. Nah. Jadi untuk kembali ke fitrah itu untuk melampaui dualitas itu harus mampu melampaui kesadaran dimensi ke-6 besarnya. Makanya pencerahan itu di dimensi ke-7. Keadaan dalam pencerahan itu wholeness dan oneness. Oneness ya. Oneness itu kesadaran di mana pada yang terpisah-pisah itu terhubung aslinya. Pada yang terpisah sejatinya terhubung. Atau sejatinya saling terhubung, interkoneksi. Saling terhubung. Itu oneness. Definisinya begitu. Kalau itu wholeness ya, wholeness. Kalau oneness itu pada yang berbeda sejatinya satu dan sama. Pada yang berbeda sejatinya satu dan sama. Itu maksudnya oneness. Jadi ada konteksnya. Kalau dilihat dari paradigma dualitas itu terpisah-pisah. Tapi dari paradigma, dari mata non-dualitas itu saling terhubung. Dari mata dualitas itu berbeda dan mungkin berlawanan. Tetapi dari mata non-dualitas itu oneness. Satu dan sama. Cara membacanya itu gitu. Cara membacanya. Nah, tahapannya itu fix, waktu fix. Itu salah satu tingkat paling dasar yang harus diakui, diterima, dipahami untuk dilampaui. Jadi dalam kesadaran dualitas itu ada waktu fix, waktu jiwa yang fix. Ya. Waktu jiwa yang fix ini, waktu jiwa waktu jiwa yang terjebak di dalam kesadaran dimensi ketiga. Waktu fix itu waktu jiwa yang mengalami kesadaran dalam dimensi ketiga. Tulis ya, kita rapikan. Waktu fix adalah waktu jiwa yang mengalami kesadaran dalam dimensi ketiga. Tuh, waktu fix. Apa saja dalam kesadaran dalam dimensi ketiga ini? Itu saya kira teman-teman semua mengalami, hanya saja tidak mencatatnya. Hanya saja tidak merumuskannya. Akhirnya tidak bisa menghasilkan pengetahuan. Maka nggak terlampaui itu. Nah, gunanya kuliah-kuliah begini ini mengarah kepada penerimaan pengalaman langsung itu sebagai pengetahuan, tetapi itu memang harus di mentoring. Oh, ini simpannya di sini,
Oh ini di sini nimpanya, jangan sembarangan. Oh pembahasannya keliru, mestinya begini. Biar bisa keluar dari kesadaran dualitas. Oke. Jadi dalam waktu visi itu ada beban jiwa. Ada penderitaan dan ada godaan biar tidak keluar dari penderitaan tadi. Godaannya ini yang bikin orang itu malas ikut mentoring. Ya kan? Malas. Jadi setiap tahapan itu ada derita jiwa aslinya, tetapi juga ada godaan. Godaan biar tidak keluar dari penderitaan tadi. Ada godaannya. Oke ya. Makanya kemudian tuh ini butuh butuh guru untuk mempercepat keluar dari penderitaan itu dan tidak balik lagi karena godaan itu. Kalau belajar sendiri saya tidak recommended gitu. Kalau teman-teman mempelajari jiwa tanpa ada pendamping, itu seperti teman-teman main catur, tapi mainnya sendirian. Tidak ada ledakan. Jadi bayangkan teman-teman main catur, lawannya sendiri, musuhnya dirinya sendiri. Ya nggak akan ada nggak akan ada energi besar, nggak akan ada cahaya baru. Gambarannya itu begitu. Bermain catur, tapi dirinya punya posisi ganda sebagai pemain, sekaligus sebagai musuhnya. Akhirnya apa? Interferensinya nol. Interferensinya nol. Artinya jalan di tempat. Artinya nunggu 5 poin per generasi. Akhirnya apa? 5 poin per generasi itu ya jiwa udah bebal. Udah bebal, ya dia udah biasa dengan penderitaan itu. Makanya godaan untuk keluar dari penderitaan selalu menang. Kenapa? Udah diretas semua. Sifat mulianya itu udah tercabik-cabik oleh penderitaan berpuluh-puluh tahun. Tapi uangnya banyak, ya nggak apa-apa uangmu banyak, tapi jiwamu menderita gitu kan. Ada yang begitu tuh di masyarakat. Jadi nggak usah, nggak apa-apa, ini aku udah biasa ini. Udah nggak sakit kok penderitaan ini. Nggak usah pencerahan-pencerahan. Ya kamu gitu ya. Ada. Jadi setiap tahap itu ada penderitaannya, tetapi juga ada godaannya untuk kembali kepada penderitaan itu. Bayangin coba. Makanya kemudian niat kita untuk mengalami pencerahan kembali jatuh lagi. Ada cerita kemarin tuh ya. Dia curhat, Bang Aswar, ini sebenarnya saya dari tahun 2019, saya udah sampai di ATM loh mau transfer MTLOC. Tapi udah saya pencet nomornya, saya batalin katanya. Saya bilang itu godaan penderitaan begitu itu. Kamu udah sampai di depan ATM, saldonya masih 50-an. Balik dia. Enggak, nanti aja. Sekarang saldonya udah enggak ada. Ada beasiswa enggak, Bang Aswar? Enggak ada. Enggak ada beasiswa yang model begini. Enggak ada, kamu harus bayar full. Kenapa? Biar kamu tahu. Dulu punya tergoda loh, tinggal pencet tek gitu. Masih 3,5 juta waktu itu. Sekarang 5,5 juta ada beasiswa, enggak ada. Ada beasiswa tapi bukan buat kamu gitu. Udah sampai di ATM loh. Udah pencet-pencet pin malah keluar buru-buru. Itu namanya godaan biar tidak keluar dari derita itu. Itu selalu begitu. Bahkan Albert Einstein pun tidak bisa melampaui godaan dari 499. Apalagi yang
IQ-nya nggak sampai 100, hancur. Albert Einstein yang IQ-nya 200 belum bisa melampaui godaan keluar dari 499 sampai beliau wafat. Jangan dibilang mampus, ya, wafat. Wafat itu tidak mampu. Dia bukan tidak mampu melihat kenyataan, tahu dia, tapi dia tidak mampu melampaui godaan dimensi keempat. Godaannya yang berat ini. Godaannya yang berat. Nah, ini bagus nih ya. Akhirnya pikiran saya seperti spons, menyerap semua informasi, tetapi saya masih ada di tempat yang sama. Itu kan? Karena ada godaan itu. Godaan itu. Godaan. Bagus nih Mas Didi ini kayaknya udah hatam nih buku MTLOC ya. Tahu aja dia ini. Maka kemudian tuh ada dua yang harus dipelajari pada setiap tingkat itu. Posisi penderitaannya dan posisi godaannya gitu. Itu yang paling penting gitu. Posisi spesifikasi penderitaannya dan spesifikasi godaannya, dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Seperti itu. Dua hal yang beda. Seperti itu. Dua hal yang sangat-sangat berbeda. Itu di waktu fix ada godaannya gitu ya. Tapi ada penderitaan, ada godaan. Nanti ada waktu relatif. Selesai waktu fix, kemudian yang awalnya fix ini dia menjadi garis tipis-tipis saja lah ya. Jadi gini aja. Artinya sudah terlampaui. Tapi kena lagi hambatan di dimensi keempat. Di situ juga ada godaan, ada spesifikasi penderitaannya. Nanti ini waktunya waktu relatif. Awalnya ini garis tebal karena itu sebuah tingkat kesadaran. Lalu kemudian karena sudah dilampaui godaannya, dia menjadi garis putus-putus. Tetap ada realitas itu. Tetapi pada kita itu sudah tidak menghasilkan dualitas lagi. Makanya kita kasih putus-putus saja gitu ya. Nah, cobaan terberat itu memang melampaui dimensi keempat ini karena dia harus ganti konteks. Wah, ini yang berat tuh. Godaan untuk mengganti konteks itu yang membuat Albert Einstein kelepek-kelepek gitu. Kesetrum rambutnya itu sampai nyetrum gitu ya. Jadi godaan yang dihadapi Albert Einstein itu bukan godaan biasa. Tidak bisa diselesaikan dalam psikoterapis. Tetapi itu konteks. Sebuah konteks dari dualitas ke non-dualitas. Kayaknya Albert Einstein tidak bisa keluar dari efek hipnosis yang diterima di alam ruhani bahwa kamu dari tanah. Kan iblis tuh yang hipnosis bahwa kamu dari tanah gitu ya. Dia nggak bisa melampaui itu Mbah Albert Einstein. Mbah Albert Einstein tetap sepakat bahwa jiwa manusia itu bermula dalam waktu. Tidak bermula dari alam rohani. Itu konteks soalnya. Tidak mudah memang bagi seorang Albert Einstein yang rambutnya sampai menghasilkan pegangan petir gitu ya. Tapi perjuangan beliau luar biasa. Tidak mudah, tidak mudah. Jangankan Albert Einstein yang tiap hari baca kitab suci,
belum tentu mampu mencapai LOC-nya Albert Einstein. Ya kan? Jadi beliau tetap kita hormati ya perjuangannya. Moga-moga ya dapat amal jariah lah. Itu yang paling penting. Jadi memang dari dualitas ke non-dual itu berat karena dia harus ganti konteks dari anania kepada ilahiyah. Tetapi lagi-lagi godaannya adalah fakta bahwa kamu dari tanah. Itu efek hipnosis yang terjadi di alam rohani. Ya kan? Bukan terjadi dalam fakta sejarah di sini gitu. Kamu dari tanah, kata iblis. Ingatan itu terbayang-bayang itu, mengakar. Walaupun sudah profesor, tapi faktanya memang diri saya ini bermula dalam waktu. Berarti itu adalah hasil dari proses evolusi alam semesta. Kamu dari tanah. Ingatan itu menancap kuat di dalam batin kita. Karena itu skrip yang telah diinduksi oleh iblis. Skripnya itu. Kamu dari tanah, ya. Faktanya. Jadi di hari raya Kurban ini kita mesti potong itu. Kita harus bisa melampaui skrip hipnosis yang dibisikkan di telinga kita oleh Al-Mukarram, Al-Iblis. Kamu dari tanah. Gitu. Itu bagian terberat, makanya ya terjadilah apa yang disebut dengan separasi dan segregasi. Jadi dalam kesadaran dualitas itu terjadi separasi dan segregasi. Pemisahan dan segregasi itu lokalitas. Jadi dalam kesadaran dualitas itu terjadi pemisahan dan lokalitas. Obatnya adalah melampaui dimensi ke-6. Enggak, betul. Jangan ditidakkan itu. Bahwa kamu bermula dalam tanah. Itu berarti mengingkari sejarah. Bisa jadi kayak Fir'aun tuh. Fir'aun itu kan tidak menerima sejarah kamu dari tanah. Dia langsung jadi Tuhan. Dia nggak ada yang transendensi Fir'aun ini. Dia langsung bypass pencerahan, ya, jadi Tuhan. Dia tidak melalui tahapan-tahapan di mana bahwa memang ada sejarah hidup kita yang bermula dari tanah. Betul itu. Tapi itu sejarah basaria kita. Iblis kan bilang begitu, saya tidak mau sujud ke Adam. Kenapa? Basarianya dari tanah. Jadi sebenarnya jujur juga ini iblis ini. Tapi kita kurang teliti, kita mengalami disidentifikasi mana diri, mana tubuh. Padahal itu di Qur'annya itu basarin. Saya tidak mau sujud pada basarnya Adam ini. Kenapa? Dari tanah dia. Tapi diterima kamu dari tanah gitu. Ada misidentifikasi. Karena tidak bisa membedakan mana basar, ya, mana yang spirit, gitu. Mana basar, mana yang spirit. Jadi yang harus kita lakukan adalah ini shifting konteks. Tapi itu memang tidak bisa dilakukan secara filosofis. Dia mesti dilakukan secara progresif, regresif, gitu ya. Tidak bisa filosofis biasa. Harus dijalani proses evolusi itu. Seperti itu. Jadi dengan menghapuskan sifat dualitas yang menghasilkan posisi dan lokalitas, maka dia kembali seperti ini. Tetapi memang selama tubuhnya masih ada, ya betul, ada dimensi ketiga, ada dimensi, tapi dia hanya tetap utuh.
tetap terhubung, tetap satu dan sama. Meskipun ada alam tampak, itu sembuh dia, tercerahkan tuh gitu. Saya kira itu ya, saya kira itu untuk pagi ini ya. Kronologis saja ini ya. Cerita kronologis tentang apa itu dualitas, apa itu non-dualitas, lalu kemudian bagaimana prosesnya itu, jalan apa yang harus ditempuh untuk melampaui dualitas itu, dan perjalanannya itu berarti harus sampai dimensi ke-6, baru efek dari dualitas itu bisa dikenali secara total gitu ya. Seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha.